Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, hari ini saya absen dulu ya. Mas Ahmad Basir, hadir, Mas Akbar, hadir, Mas Freddy, Mas Setio. Ya, hadir, Pak. Alhamdulillah untuk hari ini tidak ada berhalangan ya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan lanjut di mapel pemeliharaan sasis sepeda motor. Nah, di bab ini ada yang namanya roda dan rantai. Kemarin kita sudah membahas tentang roda. Nah, kira-kira roda itu apa, Mas? roda, Ya. bisa bimbing Pak. Ya betul, bisa gini. Ya, roda itu adalah salah satu komponen dari sasis sepeda motor yang tugasnya adalah untuk menopang atau menjadi tumpuan untuk beban sepeda motor itu sendiri, di depan maupun belakang, serta menyalurkan tenaga mesin menjadi gaya gerak ya. Itu pembahasan kemarin. Sekarang adalah kita membahas tentang rantai. Nah, rantai itu sendiri adalah komponen yang menyalurkan tenaga dari mesin menuju ke roda belakang. Ya, ini ya. Rantai adalah komponen yang menyalurkan tenaga dari mesin menuju ke roda belakang. Untuk diubah menjadi gaya gerak. Kalau tidak ada rantai, maka tenaga dari mesin tidak akan bisa tersalurkan dari mesin ke roda belakang. Nah, rantai itu adalah salah satu dari beberapa jenis penyalur tenaga dari mesin ke roda belakang. Rantai. Apa aja selain rantai? Ada yang namanya shaft. Seperti di roda 3. Kalau kalian memperhatikan roda 3, itu penghantar tenaganya itu bukan berupa rantai, tapi adalah shaft. Nah, contohnya seperti itu. Yang umum yaitu rantai yang kita bahas hari ini. Yang selanjutnya yaitu belt atau yang kita sebut V-belt. Nah, shaft itu biasanya ada di roda 3 ataupun motor-motor tertentu ya. Nah, yang umum dipakai adalah rantai. Yang ketiga yaitu belt. Belt itu umumnya digunakan untuk motor-motor besar seperti motor chopper ataupun custom atau juga Harley Davidson itu memakai belt untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang. Ya, hari ini kita membahas rantai. Kenapa kok motor sekarang rata-rata menggunakan rantai? Karena dia itu murah dan kuat, serta perawatannya mudah karena komponen-komponennya sedikit. Ya, rantai ya. Kita akan menggambar skema rantai untuk mungkin sebagai gambaran ya. Nah, ini rantai itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu plat luar,
yang ini plat dalam, yang ketiga adalah pin, dan yang keempat yang berada di tengah di sini adalah bushing. Nah ini ya, ini adalah bagian-bagian dari rantai. Nah, untuk rantai sendiri ada jenisnya, ada ukurannya. Kita bahas yang umum di sepeda motor, yaitu ada ukuran 415, terus 428 dan 520. Kenapa kok ada beberapa ukuran? Karena keperluannya juga berbeda. Seperti 415 itu digunakan biasanya di motor bebek, karena motor bebek itu kecil dan ringan, maka tidak perlu rantai yang terlalu kuat. Oleh karena itu menggunakan ukuran 415 dikarenakan dia kecil dan ringan. Nah itu ya untuk ukuran rantai 415. Sedangkan untuk 428 umumnya itu untuk motor sport, karena motor sport itu tenaganya sudah mulai besar dan dia mulai berat. Oleh karena itu untuk mengejar keawatan dia menggunakan rantai yang agak sedikit besar, yaitu ukuran 428. Terus yang 520 ini untuk motor apa? Ini untuk motor yang penggunanya berat, heavy duty, seperti motor trail atau motor yang cc-nya itu di atas 250. Untuk penggunaan rantai 520 ya. Nah, ini untuk berbagai ukuran motor yang umum dijual di Indonesia. Sedangkan untuk rantai sendiri juga memiliki kode. Kalian kalau perhatikan platnya, di sini biasanya ada tulisan ukuran. Contoh ini 428 dan ada kode seperti HSB. Nah, kode di sini biasanya tertuliskan seperti contoh 428 ya, 428 strip H strip SB. Nah, kode-kode ini juga memiliki arti. Di sini sampai di sini mungkin ada yang belum tahu kode singkatan kodenya atau panjang kodenya. Saya Pak. Boleh untuk H mungkin? SB itu apa ya Pak? Oh SB. Iya. Oh iya. SB di kepanjangan dari kode SB di rantai adalah solid bushing. Nah, kita kembali ke anatomi rantainya. Di tengah sini antara sambungan luar dan dalam dan pin, di tengah sini ada yang namanya bushing. Nah, bushing itu ada dua cara pembentukannya. Yang pertama yaitu plat besi dibengkokkan dan dibikin menjadi bushing itu sendiri, tapi masih ada celah sambungannya. Dan yang kedua yaitu solid bushing. Solid bushing adalah bushing yang tidak memiliki celah sambungan. Jadi proses pembuatannya itu dari pipa mentah langsung dipotong. Jadi awal mula bentuknya itu sudah pipa tanpa sambungan. Kalau biasanya untuk rantai-rantai standar ataupun yang agak murah itu bushingnya itu ada celah sambungannya. Makanya untuk umur pemakaian itu lebih lama yang solid bushing karena dia tidak ada celah sambungannya. Mungkin bisa dipaham? Oke. Paham, Pak. Paham Pak? Oke. Jadi untuk SP ini solid bushing ya. Dan H di sini adalah tulisannya harden.
Jadi plat di sini, plat dalam luar dan pinnya itu mengalami proses yang namanya hardening atau diperkeras. Jadi untuk umurnya akan lebih panjang untuk pemakaiannya. Ya. Di sini ada ukuran 428 itu, terus dekode head dan SP. Dan ini adalah singkatan panjangnya dari kode-kode tersebut. Jadi lain kali kalau ingin mengganti rantai, maka pahamilah kode-kodenya agar supaya umur pemakaiannya akan lebih panjang. Oke, sampai di sini ada yang bertanya lagi? Ada Pak. Ya, silakan. Ya. Saya menemukan itu ukuran itu sama 428H. 28H ya. Ada yang 428 tok, nggak ada SP-nya. Nah, itu berarti kalau yang ada hanya itu rantai itu sedikit lebih besar. Meskipun siap. ukurannya sama 428H. Ya. Nah, itu berarti mempengaruhi apa Pak? Itu mempengaruhi umur pemakaian ya Mas. Untuk umumnya 428 dan 428H yang ada kode H-nya itu umumnya akan sedikit lebih besar dan lebih tebal untuk platnya. Karena apa? Dia mengejar untuk umur keawetan dan umur pakai. Ya. Tapi untuk pemasangannya itu bisa-bisa saja rantai 428 diganti dengan 428H. Sepengalaman saya ya, mungkin ada yang berbeda dengan pengalaman masnya. Oke ya, baik di sini cukup. Baik, saya tutup untuk hari ini. Untuk lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.